Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik yang di rumah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita kuat, kita sehat karena Tuhan Yesus. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yuk kita memuji Tuhan dengan kusanjung kau di tempat yang tinggi. Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Kusanjung. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau di tempat tinggi. Haleluya Yesus. Imam besar aku. Kusanjung Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang lain. Yang lain haleluya. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan lebih sungguh-sungguh kusanjung. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung di Engkau. tempat tinggi. Haleluya Yesus. Haleluya. Imam besar aku, ku sanjung, tak lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Kita sanjung Yesus di tempat tinggi. ku sanjung, kau di tempat tinggi. Amin Yesus. Sebab Engkau Imam besar aku, Kusanjung ku Kau Yesus. sanjung, tak lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan, sungguh benar Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. ku datang menyembahmu, Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jamah hati kami, urapi kami, dan pimpinlah ibadah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik kami yang ada di sini, bahkan teman-teman kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Haleluya, amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan ya. Adik-adik di rumah, Ibu Sifanya ditemani oleh teman-teman kalian. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Mereka sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ya, mereka mau bermain ukulele dengan pujian hadiahnya. Shalom teman-teman di rumah, apa kabar? Saya Michelle. Saya Agatha. Saya Renata. Teman-teman, kita semangat ya memuji Tuhan seperti kita di sini memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang
mentega dengan roti. Seperti persahabatan kalian, persahabatan kita di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Michelle, kita mau memuji, mau mendengarkan firman Tuhan ya, Agatha dan Renata. Kita sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Aku ingin dengar cerita. Haleluya, haleluya. Renata berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati yang membawa firman Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan Yesus. Engkau pimpin kami agar mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, silahkan duduk adik-adik. Semuanya anak-anak duduk ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Kak Desi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa ya. Kak Desi juga percaya bahwa adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti biasa. Kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh sambil makan atau minum ya. Tidak boleh juga sambil berjalan ke sana kemari, apalagi sambil tidur-tiduran. Ya, penuh hormat kepada Tuhan. Duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, Kak Desi mau menceritakan sebuah kisah yang ada di Perjanjian Baru, yaitu di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Nanti adik-adik bisa baca keseluruhan kisahnya ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Saat memasuki suatu desa di perbatasan Samaria dan Galilea, ada 10 orang kusta datang menemui Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak berani mendekat. Mereka berdiri dari jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus melihat mereka semua dan Tuhan Yesus ingin menyembuhkan mereka. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ke-10 orang kusta itu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Saat mereka dalam perjalanan menuju imam, tiba-tiba mereka melihat bahwa penyakit mereka telah sembuh. Dan mereka pun cepat-cepat ingin sampai kepada imam untuk menunjukkan bahwa mereka telah sembuh. Tapi
Tetapi dari 10 orang itu ada satu yang tidak segera pergi kepada imam. Ia adalah seorang Samaria. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Karena itu, ia kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar kisahnya ya, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ada satu kisah yang menarik di cerita ini, yaitu dari 10 orang yang disembuhkan Tuhan Yesus, tapi hanya satu orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi di dalam dari kisah ini kita mau belajar untuk yang pertama adalah bahwa kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena bahwa Tuhan memelihara kehidupan adik-adik semua, kehidupan Kak Desi. Kalau adik-adik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, artinya adik-adik sudah ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Coba sekarang Kak Desi mau adik-adik tutup hidungnya sebentar, ya. Sekian detik aja. Nah, gimana rasanya? Enak nggak kalau kita nggak bernapas? Nggak enak kan? Nah, kalau pada saat ini kita boleh menghirup udara yang segar, kita boleh bernapas, itu artinya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, masih memberikan kehidupan kepada kita. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, dari kisah ini kita mau belajar bahwa kita mau berterima kasih kepada orang-orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Siapa orang-orang tersebut? Contohnya adalah bisa mama papa, ya, kakak atau adik, atau juga saudara, sepupu, atau juga kepada teman-teman kita, ya, teman-teman yang selalu bermain bersama dengan kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau misalkan adik-adik sudah dimasakin masakan nih, atau mama bikin sesuatu yang enak, ya kan, di rumah. Nah, bagaimana adik-adik berterima kasih kepada mama? Apakah adik-adik aku nggak mau mah makanan ini, aku nggak suka? Nah, itu nggak boleh ya. Tetapi kalau mama sudah mau memasak buat kita, ya, atau merawat kita dari kita kecil sampai sekarang, itu kita harus berterima kasih pada mama dan papa yang sudah merawat kita, ataupun kepada teman-teman dalam hal kecil. Contohnya mungkin adik-adik misalkan lagi bermain bersama dengan teman, ya, temannya mengambilkan sesuatu atau mungkin mengambilkan minum buat adik-adik. Nah, jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih kepada teman kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu senang kepada anak-anak yang tahu berterima kasih. Tuhan Yesus senang dengan satu orang kusta itu yang kembali kepada Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik mau pilih yang mana? Adik-adik mau menjadi 9 orang kusta itu? Atau satu orang kusta itu yang berbalik kepada Tuhan, yang dia ingat, oh saya sudah sembuh karena Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan, dan dia harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita adik-adik, begitu juga dengan Kak Desi. Kita sama-sama belajar bahwa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga belajar untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah melakukan kebaikan kepada kita, ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, jadi di cerita ini Kak Desi mau
kita bersama-sama untuk menjadi anak sekolah minggu yang hebat. Menjadi anak sekolah minggu yang tahu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa kalau adik-adik pagi hari adik-adik masih bisa bangun, masih bisa bernapas, itu karena Tuhan. Jadi kalau adik-adik bangun tidur, jangan langsung tiba-tiba lari, misalkan langsung ke dapur cari makanan, tetapi jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik bangun tidur, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, berterima kasih kalau pagi hari ini adik-adik boleh sehat, boleh kuat, boleh menghirup udara yang segar. Itu karena pemberian Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya, Kak Desi mau ambil dari kitab Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, jadi nanti adik-adik hafalkan ayat hafalan ini, adik-adik bikin video. Jadi adik-adik bisa kirimkan video ini, minta tolong papa dan mama untuk kirim ke Ibu Jevanya. Boleh juga kirim ke Ibu Desi, tetapi adik-adik kirim juga ya. Suruh mama papa kirim juga ke Ibu Jevanya ya. Jadi nanti Ibu Jevanya itu yang buat absen anak-anak yang rajin untuk menghafal firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang minggu kemarin sudah menghafal ayat firman Tuhan, yuk kita lihat videonya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Shalom, selamat siang Mem. Filipi 4 ayat 5 berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Halo Mem, Syafanya dan akan menghafalkan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bye-bye. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Shalom, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Shalom, Filipi 4 ayat 5 berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Shalom, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Di 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Shalom, Filipi 4 ayat 5 berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Shalom. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui
semua orang. Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Namaku Kiel. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan Yesus sudah dekat. Amin. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian, kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami anak-anak-Mu semua Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang tahu berterima kasih kepada semua orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa kiranya Kau menjaga anak-anak kami, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kepada orang tua anak sekolah minggu. Perlindungan Tuhan juga sempurna atas kehidupan mereka. Ini kami Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu, guru-guru sekolah minggu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.